الذي أسرى بعبده ليلا والحمد لله الذي أسرى بعبده من مكة إلى القدس القصوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Hasan, ya, benar, namanya bagus sekali. Semoga Allah meridhoi kita semua, para kiai, para ajengan, para ustadz. Mohon izin saya duduk lebih tinggi. Jamaah yang saya cintai, saya sayangi, siang-siang begini seharusnya liburan ngaji, ya. Seharusnya liburan ngaji. Justru liburan sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiburan yang sebenarnya adalah menyebut nama sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan tertinggi ketika mengisahkan kisah-kisah sang terkasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada lagi hiburan yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad, pantaskah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Kalau kita terhibur ke Lembang, Lembang itu tercipta karena Nur Muhammad. Ada tempat hanya pancarannya, antum pilih yang mana? Majelis yang menceritakannya, membawa kita kembali kepada sang sumber cahaya Sayyidina Nabi. Maka jika ingin satu tempat diberkahi, jauh dari bala, jangan jauh-jauh dari salawat kepada Nabi, mengkisahkan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu berbahagianya bukan main. Maka bahagianya diri ini hanya dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna syair-syair ulama-ulama wali-wali Allah. Kullul qulub ilal habibi tamil. Semua hati cenderung kepada kekasihnya. Jika disebut namanya, mata berlinang, dada kita bergemuruh, jantung kita berdesir menyebut sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempatnya sempit-sempit, tapi terasa lapang dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada yang disebut rumah sempit, yang ada hanya dadamu yang sempit, karena tidak ada nama Nabi Muhammad di dalamnya. Nabi Muhammad betul rumahnya banyak, tapi kecil-kecil, karena cukup satu kamar dengan istrinya. Tapi beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku itulah surgaku. Maka disebutlah antara mimbar dengan kamar Rasulullah dengan taman surga, surganya di dalam kamar beliau. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah pindah ke rumah ayahnya setelah Rasulullah wafat. Dia tinggal di samping kubur Rasulullah. Itulah Sayyidah Kuburiyin pertama, itulah pemimpin pertama, Sayyidatuna Aisyah. Dia tidur dengan kubur, dia peluk kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya menyentuh kubur itu musyrik, maka ibunda kita Aisyah adalah orang yang paling musyrik. Tentu tuduhan itu tidak benar. Sayyidah Aisyah kalau masuk ke kamarnya yang ada kuburan baginda Rasul, lepas hijabnya, lepas cadarnya, karena suaminya sendiri, suami sampai akhirat. Inilah beda suami istri yang hanya menikah secara jasad. Mati suaminya, maka sang istri bukanlah istri dia lagi. Jika dia ziarah, nggak boleh nggak pakai hijab, harus pakai hijab, karena itu bukan suaminya lagi. Kalau dia mimpi bertemu suaminya dalam mimpi, itu bukan suaminya lagi.
dia sudah bukan suaminya lagi, kecuali suaminya itu adalah suami ruh yang akan dibawa sampai akhirat. Itulah Sayyidah Aisyah. Beliau berlaku pernikahannya sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Maka beliau copot kalau masuk ke kamarnya, sallallahu alaihi wasallam. Meninggal ayahandanya minta izin ke anaknya sendiri, wahai putriku, izinkan ayahmu yang sudah tua ini bersama dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati pun Abu Bakar meminta berkubur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Umar pun minta izin, wahai ibunda kami, orang-orang yang beriman. Ibunya adalah Aisyah, istri-istrinya Nabi, Hafsah, Ummu Salamah. Izinkan aku berkubur dekat kekasihku dan sahabatku, kekasihku Muhammad, sahabatku Abu Bakar, tuanku Abu Bakar. Akhirnya Aisyah istikharah minta izin kepada Rasulullah. Berarti Sayyidah Aisyah ini memang rohaninya terhubung selalu kepada Rasulullah. Beliaulah kuncennya zaman itu. Orang kalau ingin ziarah kepada Nabi mesti datang dulu kepada Aisyah. Maka tidak semua orang bisa datang masuk sembarangan ke kuburan Rasulullah SAW. Kuncennya Sayyidah Aisyah. Inilah sunnahnya ada kuncen, ya. Sekelas Sayyiduna Umar minta izin kepada Sayyidah Aisyah. Akhirnya Aisyah mendapatkan isyarat boleh. Di saat itulah dia tidak lagi tinggal di kuburan. Maka kubur itu cuma fisik, ruhnya masih ada. Kenapa beliau tidak lagi di sana? Karena Umar bukanlah mahram beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernikahan ruhani, pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Awalnya diuji, Sayyidah Aisyah dipenuhi rasa cemburu yang bukan main, ingin Rasulullah selalu bersamanya. Maka beliau adalah konspirasi antara istri-istri, sehingga Rasulullah pun kemudian makan hati, betul makan hati. Karena Rasulullah makan hati, Allah mulai kemudian menegur Aisyah. Turunlah surat At-Tahrim. Di ayat ke-6-nya diancam di situ. Inilah proses naik makom manazilnya Sayyidah Aisyah. Dari cinta nafsiyah menyai kepada cinta ruhiyah. Itulah mi'rajnya para istri-istri Nabi. Jadi beda orang, beda makom, beda mi'rajnya. Mi'rajnya Sayyidah Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, semuanya adalah ketika mereka ingin Rasulullah itu sama mereka aja, nggak boleh yang lain. Kecemburuannya kadang-kadang bercampur dengan kebencian, bercampur dengan emosi berlebihan, maka di-cut di situ. Naik makomlah Sayyidah Aisyah karena diancam di situ. Jadi ternyata kalau Allah ngancam istri Nabi itu bukan ancaman kebencian, itu adalah ujian menaikkan makom. Radhiyallahu ta'ala an Sayyidatina Aisyah. Semoga Allah meridai Sayyidatuna Aisyah. Semoga Allah meridai semua istri-istri Rasulullah. Merekalah ibunda kita. Berarti kalau Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah itu Ummul Mukminin, Abul Mukminin siapa? Siapa Abul Mukminin? Jika ubinya adalah Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan Zainab dan selain macam, abunya siapa? Abinya siapa? Maka bid'ahkah kita kalau mengatakan Rasulullah itu ayah ruhaniku? Tidak. Itulah kedekatan yang paling dekat ketika seorang umat, seorang hamba mengatakan, wahai ayahanda ruhaniku. Iman itu pada ruhani kita.
Maka apakah bid'ah jika seorang Ar-Razi yang hina ini ngomong, wahai abati Rasulullah, wahai ayahanda ruhku Rasulullah? Tidak, itu bukan mengada-ngada, diambil dari ini. Cuma di zaman Rasulullah itu disembunyikan kalimatnya. Disembunyikan dari mana? Jika ada ibu pasti ada bapaknya, jika ada emaknya pasti ada ayahnya. Jadi boleh sebenarnya secara rohani kita mengatakan assalamualaikum ya abati ya Rasulullah, salam atas engkau wahai ayahanda ruhku. Orang yang sudah lama tidak bertemu ayahnya, dia pasti rindu bertemu ayahnya. Orang yang pernah punya kenangan dengan ayahnya, dikenang lagi setelah sekian tahun, pasti air matanya meleleh. Pasti dia rindu. Itu baru ayah fisik. Kita punya guru kita sudah meninggal, tiba-tiba ada haul. Kenapa ada haul? Untuk mengenang baginda Rasul, untuk mengenang ayahanda ilmu kita, guru kita Syekh Fulan, Kiai Fulan, ajengan Fulan. Tidak lebih dari itu semua. Beruntunglah orang-orang yang merasakan ini. Beruntunglah orang-orang yang merasakan kerinduan ini. Rindu ini antum riyadhah 40 tahun tidak akan didapat. Tapi jika tasdik, percaya saja dengan omongan ini, antum akan merasakan getaran-getarannya kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang getaran ini tidak didapat berulang kali, dia hanya sekali, habis itu dia pergi. Nanti getarannya berbeda lagi. Kalau belum dapat rasa cukup, katakan ya Allah, maafkan kami masih hina, banyak noda, sehingga tidak dapat merasakan kerinduan kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan kami ya Allah, belum merindukan Rasulullah. Ampunkan kami ya Allah, di hati kami masih ada nama selain nama kekasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun demikian, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka semuanya mempunyai pengalaman sendiri, mempunyai rasa sendiri. Dikenanglah oleh salah seorang sahabat dalam kitab Imam Tirmizi berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada seorang sahabat baru kenal dengan Rasulullah, dekat sekali. Saking dekatnya dia merasa paling dekat kepada Rasulullah. Dia lagi sakar mabuk cinta Rasulullah. Dia lupa dengan istrinya, dia lupa dengan anak-anaknya, bahkan lupa dengan kerjaannya, bahkan dia lupa dengan orang-orang sekitar Rasulullah. Dia sedang fokus kepada Rasulullah, sakar mabuk cinta kasmaran kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa dia paling dekat. Kalau dia datang, Nabi kasih posisi, "Ayo duduk di sini, saudaraku, sahabatku, duduk di sini." Sering ditanya, lama-lama dia nak GR bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau cintai?" Ternyata orang ini kegeeran. Dia lagi terbakar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengira dirinya lah yang paling dicintai Nabi, diperhatikan Nabi. Apa kata Nabi? Salah nanya dia. Lah, bukan. Yang paling aku cintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah. Kalau dari kalangan keluarga Fatimah, dari kalangan sepupu Ali, dari kalangan sahabat Abu Bakar, dari kalangan musuh yang menjadi sahabat, itulah Umar. Dari kalangan mantu, itulah Utsman. Ada begitu. Jadi ada orang-orang yang merasa dekat sekali. Nanti antum akan menyaksikan itu. Ya. Seorang wali itu kalau ngasih perhatian, masya Allah, udah kayak pacaran. Bukan pacaran dalam pengertian lawan jenisnya, dekatnya, masya Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah itu kalau ngasih perhatian kepada sahabat, seakan-akan dia merasa diperhatikan sendiri, yang lain gak diperhatikan. Jangan lupa, kita ini bukan siapa-siapa, ya.
Ketika Rasulullah mengatakan di akhir zaman ada Al-Mahdi, namanya sama dengan namaku, berarti sifatnya sama dengan sifatku, gayanya sama dengan gayaku, cuma beda casing. Dia akan begitu. Dan kalau punya sahabat, punya teman, dia akan perhatikan seperti memperhatikan sahabat satu persatu. Semuanya akan merasa dia paling disayang. Nanti di akhir zaman, ini pola-pola, ya, akhlaknya betul-betul persis seperti Rasulullah SAW. Walaupun penampilannya mungkin belum berserban, jangan tertipu, ya. Kopiah saya ini bukan jaminan saya benar, ya. Belum tentu ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah mau hujan aja nih, ya. Suatu kali Nabi Muhammad SAW lagi tidur, tiba-tiba dicolek sama Nabi oleh malaikat Jibril. Beliau sama malaikat Jibril kan kayak temenan. Dibawa ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, Sayyidina Jibril bedah dada Nabi. Dibedah lalu belok dikit ke kiri, diambil jantungnya. Dulu waktu umur 7 tahun beliau dibedah, ada 2 bercak hitam di kolbu, dibersihkan. Udah bersih bercak hitamnya, berarti sudah nggak ada. Maka tinggal disiram dengan air iman dan hikmah. Ini rahasia. Kolbu kalau betul belum ditazkiyah, belum ditobatkan kolbu, dikasih ilmu, maka dia bukannya bertambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Maka ini pesan saya kepada teman-teman yang hijrah, kepada diri saya sendiri dan teman-temanku yang sedang hijrah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ikhwan akhwatku, akhi ukhtiku yang sedang hijrah. Jangan sibuk dengan hukum fikih semata. Jika engkau hendak hijrah, maka ikutilah pola Rasulullah. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, membacakan itu mendakwahkan. Terus wa yuzakkihim, dibersihkan dulu kolbunya, bersihkan dulu sombongnya, baru kita kemudian ngaji masalah celana jingkrang gak jingkrang, jenggot panjang gak panjang. Sayyidina Nabi anggap nanti, sabar dulu. Kalau antum tidak melakukan itu, nanti dapat hadis jenggot, antum panjangkan jenggot tapi bertambah panjang juga sombongnya. Tapi kalau antum bersihkan kolbu dari sifat sombong, antum punya jenggot, tambah tawadu. Saya ini lagi belajar ngikutin Rasulullah, ingin berpakaian jingkrang, nggak bilang saya manhajnya paling benar. Ustadz itu ustadz ahli bid'ah, kakinya terbakar neraka. Kenapa? Di bawah mata kaki. Antum masih nunjuk orang salah, berarti kolbunya belum benar, ya, belum benar kolbunya. Bersihkan dulu, silakan. Mau nanti jingkrang, mau nanti pakai celana pensil, mau sarungan, mau gamisan, terserah. Silakan pakai serban, tapi sebelumnya bersihkan dulu dari perasaan ingin berbeda dengan orang. Katakan, aku cinta kepada sang kekasih Rasulullah. Rasulullah kemanapun beliau berserban, aku ingin mencoba cinta. Aku tidak punya banyak ilmu, wahai Allah, tolong izinkan aku mencintainya lewat serbannya, lewat jenggotnya, lewat sarungnya, bukan celana. Nabi pakai sarung kemana-mana. Naikkan akhlaknya. Ya Allah, kami ini tidak punya amal, sholat kami tidak khusyuk, tapi Rasulullah itu penyayang. Onta pun dielus, kambing pun diurut-urut oleh beliau, anjing pun dilarang untuk disakiti. Maka ya Allah, bantu aku ya Allah untuk sayang kepada makhluk. Jangan-jangan kita jadi kekasih Allah bukan karena sholat, bukan karena zikir pagi sore, karena gak tulus, bukan karena baca waqiah, karena gak tulus,
bukan karena sholawat, kan antum sholawatnya belum tulus, sholawatnya masih pengen beli rumah, sholawatnya karena pengen cepat dapat jodoh. Kok sholawat neng? Biar dapat jodoh bang. Sama aku aja gitu ya, ente modus. Aku kan banyak sholawat neng, wah kita berjodoh dong. Ya salam, sholawatnya sholawat yang bukan ketulusan kepada Nabi. Jadi ketika saya meniru sholawat sayangnya Nabi, itu sholawat, sholawat sifat namanya. Sayang itu sifat Rasulullah. Ketika antum ketemu anjing, ketemu kucing, kasih makan, itu sholawat kepada Rasulullah. Sholawat itu bahasa Arab dari kata shola, ya, sholla, silah, terhubung, terkoneksi kepada Rasulullah SAW. Antum bisa nangis loh megang kucing, melihat bagaimana sayang Rasulullah ketika memegang kucing. Kata orang anjing najis, najis itu hukum fikihnya, bukan dia itu najis dalam pengertian gak boleh disayangi. Enggak begitu. Mampu lakukan itu, separuh sifatnya sudah mi'raj. Mi'raj kan naik dari sifat emosi, sifat kebencian, naik kepada sifat kerohanian. Itu mi'raj. Mi'raj sifat. Maka saya mengajak, mari mi'rajkan sifat-sifat kita, naikkan dari sifat rendah kepada sifat yang tinggi. Ngurus masjid, kita disalah-salahin orang, Pak, nggak apa-apa, kita nggak usah kemudian emosi, lo aja ngurus, nggak usah begitu ya, nggak usah begitu, udah sabar aja, baik, usulan Anda kami terima, tapi usulan di sana juga banyak, saya harus memutuskan satu yang bisa mewakili semua. Nggak apa-apa, kita ini kalau berjuang siap dipuji, siap dibenci. Pujian tidak membuat kita GR, orang benci tidak membuat kita mundur. Berjuang terus. Kalau enggak berarti antum juang untuk diri sendiri, bukan berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjuang dengan dirinya, dengan nafsiyah egonya, gampang tersinggungan. Gampang tersinggungan. Kita nggak perlu begitu ya. Kita kan bukan siapa-siapa ya. Emang antum siapa-siapa di sisi Allah? Udah tahu makomnya di sisi Allah? Udah tahu belum? Ya sudah, jangan bawa rasa itu. Ketika sujud katakan, ya Allah, aku belum tahu aku siapa di sisi Engkau, tapi yang aku tahu aku hanya hamba. Itu udah tinggi, udah itu. Itu sujudnya mi'raj itu. Maka mi'raj seorang mukmin ketika dia merasa rendah diri, dia merasa hina di hadapan Allah, itu mi'raj seorang mukmin. Di saat itulah sifatnya berganti. Di saat itu jugalah Allah mengatakan, jika engkau mendengar, itu pendengaranku, jika engkau melihat, itu penglihatanku. Allah mandang qalbu atau mandang fisik? Maka saya kabarkan kepada antum semua, di akhir zaman akan banyak wali-wali yang menutupi dirinya dengan perihal-perihal duniawi, dengan kemewahan-kemewahan duniawi, dengan gaya-gaya yang membuat kita syak, masa dia wali? Kenapa? Ini sudah urgen. Kalau antum nggak lolos di situ, nggak lolos melawan Dajjal, karena Dajjal nanti nyamar jadi Al-Masih Isa. Maka saya sampaikan, banyak detik ini, beberapa tahun ini orang bermimpi Al-Masih Isa, itu bukan beliau, itu adalah penyamaran Ad-Dajjal, penyamaran Ad-Dajjal. Hati-hati. Jadi sekarang siapapun antum bermimpi Nabi Isa, jangan langsung percaya, karena itu bisa jadi dan besar kemungkinan adalah Al-Masih Dajjal, pranknya Nabi Isa. KW, bentuknya sama persis, dan sudah banyak yang datang ke saya, yang mengabarkan saya, bukan satu dua, baik di Indonesia, di Malaysia, di luar sana, di Timur Tengah, banyak sudah.
sudah banyak ya. Itu bukan Nabi Isa, itu adalah siapa? Dajjal atau Isa KW. Kan Dajjal itu artinya Isa KW, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih KW. Dajjal itu arti KW ya. Fokus kita cuma satu. Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi dariku, dari keturunan Fatimah. Selesai. Maka pencirian gerakan akhir zaman itu skop besarnya adalah Ahlul Bait. Bukan Ahlul Bait versi Rafidhah, Ahlul Bait versi Ahlus Sunnah. Karena Ahlul Bait versi Ahlus Sunnah cintanya proporsional, mencintai Ahlul Bait juga mencintai ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rafidhah hanya cinta sebagian pengikut Rasulullah sallallahu alaihi. Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, Khawarij mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Utsman. Khawarij. Jadi nanti antum jangan heran orang-orang kayak saya ini nanti dikafirkan mereka. Jangan heran, biasa aja ya. Jangan heran. Dan saya berdoa semua yang hadir termasuk saya sendiri, semoga diselamatkan oleh Allah dari fitnah Khawarij. Karena tentara ring satunya Dajjal bukanlah Yahudi, ring satunya adalah Muslim yang sudah belok jadi Khawarij. Perang pakai kopiah hitam, di situ kopiah hitam, di sini serbanan, di sana serbanan, di sini kopiah hajian, di sono kopiah hajian, di sini gamisan sarungan, di sono gamisan sarungan, di sini takbiran, di sono takbiran, sama. Kalau antum tidak belajar memandang sir kolbu seseorang, di mana mau sukses melawan Dajjal? Dajjal itu punya muka banyak. Kalau kita nggak memandang kolbu, wah lewat sudah. Makanya Allah memi'rajkan sifat orang beriman, memandangnya dengan pandangan Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum, dalam hadis sahih. Allah kalau mandang ke dalam kolbu. Maka kalau antum sudah menjadi wali Allah atau calon wali Allah, itu pandangannya sudah mulai berubah. Mandangnya nggak mandang fisik lagi. Ini kalau saya lagi taklim ya, maka saya pakai baju begini, menghormati majelis. Karena di majelis ini hadir malaikat-malaikat kiram katibin, hadir malaikat rahmat, hadir malaikat itu. Saya pakai baju begini karena menghormati beliau-beliau itu. Hadir arwah-arwah suci, insya Allah. Kadang-kadang ada yang spesial hadir, cuma kita dibuat asik saja dengan yang kita dengarkan ya. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Dalilnya ada di hadis ya. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum ya, yazkurunallah ya, mereka berzikir, wa yatluna ayatillah wa yatadarasuna bainahum, mereka mempelajari ayat-ayat Allah ya. Melainkan turun malaikat berkerubung. Kata malaikat, hoi para malaikat, ayo kita pesta, di sana ada makanan kita. Ditandain di Masjid Al-Hasan nih, karena malaikat ini gerakannya seperti cahaya, dari mana-mana datang. Hafat bihimul malaika, hafat bihimul malaika. Jika malaikat-malaikat itu datang, merinding kita. Maka tadi ada yang merinding, itu hadir itu. Hadir beliau itu ya. Nggak kering doang nyala-nyalain orang ya, dikit-dikit tanya dalil ya. Kalau Nabi dakwah begitu kapan diterima sama orang Badui ya? Kalau ada orang Badui ini buang air kecil di masjid, masa Nabi bilang mana dalilmu? Kok kencing di masjid, mana dalilmu? Gitu nggak Nabi? Enggak, Nabi nggak begitu. Jadi sunnah Nabi itu kan bertanya mana dalilnya. Bukan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu rahmatan lil alamin.
Sunnah Nabi itu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi jangan tertipu. Ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan kita semua. Jadi siapapun yang kita temui, kita husnuzon sama dia. Jangan terlalu percaya juga, jangan terlalu curiga juga. Memandanglah dengan sir, karena sir kolbu mengenal sir kolbu, rahasia kolbu kenal rahasia kolbu. Sampai jam berapa? Ya, saya janji ada tanya jawab ya. 14.15. Ada 15 menit tanya jawab ya. Jadi ini inti Mi'raj kita sebutkan barusan. Kalau Rasulullah kan naik sama badan-badannya, antum kan nggak bisa. Kalau yang cerita itu ada cerita di tempat lain ya. Nah, yang barusan mari kita mi'rajkan sifat-sifat kita dari yang negatif jadi positif. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang bertanya, mana nih? Apa? Moderatornya mana? Ya, 2 orang aja ya. Ya. Oke itu ya. Siapa mana? Abang mana? Oh. Langsung aja. Ya. Saya menanyakan ketika Isra Mi'raj itu yang berjalan jasad atau bentuknya Rasulullah SAW. Lafaznya subhanalladzi asra bi abdihi atau asra bi ruhihi. Asra bi abdihi. Kalau abdihi ada jasadnya. Karena abdun itu makhluk dicipta. Kalau ruh dihembus. Malaikat itu ibadur rahman. Malaikat itu hamba Allah. Malaikat itu punya tubuh, namanya tubuh cahaya, jismun nuraniyun. Kita jismun turabiyun, jisim tanah. Jin jisim nariyun, jisim api. Punya jisim semua, punya tubuh. Maka yang berisra saat itu jasadnya dan ruhnya. Kok nggak hancur? Ya iyalah, Sayyidah Aminah ketika hamil setiap malam didatangi malaikat dan para nabi membawakan oleh-oleh surgawi alam azali. Ya, itu kalau bahasa ma'rifat, tapi tidak bahasa ilmu akidah tidak boleh disebut alam azali. Ya, kita cari jalan tengahnya, azali aja ya. Dibawa. Maka tubuh Nabi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukanlah tubuh ardi saja, tubuh bumi, tapi sudah tubuh samawi, bahkan lebih tubuh surgawi, bahkan lebih arsy. Maka beliau diizinkan tembus ke arsy Allah. Dari sana diambil. Makanya Sayyidah Aminah ini bukan orang musyrik. Jadi riwayat menyebutkan bahwa Sayyidah Aminah musyrik itu salah riwayat. Meskipun orang bilang, oh sanadnya benar, tapi ente salah paham. Bukan kenapa-napa. Nih, antum muslim nih, mukmin, udah pernah ketemu Nabi belum? Dalam mimpinya. Ketemu Jibril, ketemu Nabi Adam. Sayyidah Aminah tiap malam ketemu Jibril, tiap malam ketemu para nabi. Ada yang lebih hebat dari itu? Lebih tinggi makomnya daripada antum semua. Sok-sokan bilang orang tua Nabi masuk neraka cuma karena ada satu riwayat yang ente nggak paham riwayatnya. Riwayat itu ente salah paham. Jadi orang yang bilang orang tua Nabi masuk neraka itu salah paham. Apakah Aminah sadar dia? Dari mana kita tahu? Hadis dari ini. Hadis itu kan saling menjelaskan satu sama lain. Halimah Sa'diyah lapor, wahai saudariku Aminah, anakmu ini ajaib, anak kita ini ajaib. Kok bisa-bisanya dibelah dadanya tapi nggak mati? Kata dia ada 2 malaikat turun. Ini siapa nih anak kita? Aminah senyum-senyum aja, kamu norak ya. Itu anakku baru lahir, aku nggak ngelihat darah, aku ngelihat cahaya. Pandanganku tembus ke Rum, tembus ke Persia, tembus kemana-mana. Wali nggak tuh? Hah?
Ada yang wali di sini? Ayo coba lihat Mekah sekarang. Saya buka YouTube dulu, wali YouTube. Ya. Apa kata beliau? Ra'aitu nura, aku melihat cahaya, aku tidak melihat darah. Gak ada. Jadi tubuh beliau itu cahaya berlapis-lapis. Kalau cuma pakai buruk aja kalah sama Nabi sebenarnya. Nabi itu gak perlu pakai buruk, cuma asbab saja. Asbab aja. Buruk gak boleh naik ke aras, Nabi boleh naik. Berarti kan sengaja Allah main-main sama kita, kan sandiwara sama kita. Allah itu suka sandiwara sama kita. Dibawa Jibril, dikira Jibril lah gurunya Nabi. Kan udah banyak ulama kena prank, ya. Dari masa ke masa, sampai saya dituduh sesat, Ar-Razi sesat. Masa Muhammad berguru, apa gurunya bukan Jibril? Jibril gurunya Muhammad. Ya salam ya akhi. Adakah guru yang bisa ngomong gini, "Hei Muhammad, teruskan perjalananmu, aku cuma sampai di sini"? Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Mana ada guru kalau belum nyampe ke setempat terus nyuruh muridnya? Nggak ada, sesat namanya. Masa Jibril mengajarkan kesesatan? Saya boleh menghantarkan seseorang ke setempat kalau saya sudah bolak-balik ke situ. Jibril belum sempat. Jadi waktu sudah Jibril naik, itu dia ikut Mi'raj, tapi Mi'rajnya sampai Sidratul Muntaha. Sampai di situ dia Mi'raj. Mi'raj Jibriliyah namanya. Semuanya dapat Mi'raj. Semuanya dapat Mi'raj. Jibril pakai apa? Karena dia membawa tubuh malaikatnya, tubuh nurnya. Sedangkan Nabi Muhammad adalah nur ala nur, nur yang berlapis 70.000 nur di dalam dirinya. Jadi kalau beliau lewat ke langit, ya itu mah beliaulah matahari yang sebenarnya, pelita sebenarnya. Yang lain itu bintang-bintang aja kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ijazahkan antum satu salawat oleh-oleh siang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca. An-nuriz zati والسر الساري في جميع الأسماء والصفات وعلى آله والمهدي خليفته وسلم اللهم صل على سيدنا محمد An-nur dzati, nur zat sebenarnya, nur yang berlapis nur, di belakangnya nur, di atasnya nur, di bawahnya nur, nur berlapiskan nur. Wa sirris sari, sir rahasia yang mengalir, fi jami'il asma'i was sifat, sir rahasia yang mengalir di semua benda, semua nama, semua sifat. Maka tiadalah satu benda, tiadalah suatu hal di muka bumi, di langit, dimanapun, kecuali ada sir al-Muhammadi di dalamnya. Wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Sampaikan juga salam kami kepada keluarganya, keluarga Nabi. Jika Nabi disebut Al-Badr, sang purnama, tola al-badru alaina, maka keluarganya disebut Al-Badriyun, orang-orang yang bersama sang bulan purnama. Wal mahdi khalifatihi, dan di akhir zaman keluarganya ini pemimpinnya adalah Al-Mahdi, khalifahnya, penggantinya. Wasallim, sampaikan salam kami juga ya Allah. Al-Fatihah.
Satu lagi, Ustadz yang nanya nih. Nggak salah kan ini? Ada Ustadz dulu ya, boleh ya. Dicatat nggak tuh? Ada rekamannya ya? Wah ya, salam. Ya aja. Kemudian ini mewakili ibu-ibu yang tidak puasa. Kalau tadi Sayyidina Aisyah adalah istri rohani Rasulullah, mungkin saat ini ada sebagian ibu-ibu yang cinta kepada suaminya. Apakah tidak ada kesempatan anda menjadi istri atau seperti Sayyidina Aisyah menjadi istri rohani bagi suaminya? Begitu. Apakah Sayyidina Aisyah dan Rasulullah SAW? Ya dompetnya tipis, mulai kesel. Gimana? Ente mau jadi kekasih rohani, suaminya mau nikah lagi dilarang. Gimana ente mau jadi kekasih rohani? Serius, ada ngomong serius. Rasulullah nikah, nggak ada urusannya mau izin istrinya apa enggak. Cuma suami yang baik minta izin, enggak? Telat dikit diketusin, gimana mau menjadi kekasih rohani? Akhir bulan mulai sepet mukanya, gimana mau jadi kekasih rohani? Kekasih itu berhenti di nisan, selesai. Nah, nafs kan mati, kullu nafsin za'iqatul maut, dibawa mati. Sehidup semati, satu hidup satunya mati. Enggak begitu. Dulu cantik, ente cinta, mukanya udah keriput, ente nggak cinta lagi, nggak masuk. Cinta rohani ada dari kemurnian. Dan ini saya bukan apa-apa ya. Rasulullah satu, istrinya kan banyak, kasih rohaninya banyak. Bisa jadi juga bukan rohani ya. Ini sensitif, mohon maaf ya, saya nggak mau buka banyak, nanti banyak ibu-ibu yang marah. Tadi bukan saya yang ngomong itu. Ada yang nitip, antum kan ada yang nitip kan, itu berusaha ada titipan juga. Mohon maaf ibu-ibu, bergurulah dengan rohani, jangan berguru karena menurut ibu-ibu, akhwat, ukhti semua, karena ustadznya ganteng, ustadznya cocok, ustadznya lembut. Jangan, itu nafsiyah kita yang main. Suatu saat ada yang tidak kita suka terjadi pada si ustadz, masih berguru nggak pada dia? Dia salah, dia keliru. Kalau kita cuma berguru kepadanya secara nafsiyah, seperti kita berpasangan secara nafsiyah bukan ruhiyah, ada hal-hal nafsiyah muncul dari dirinya, kita benci, kita marah bukan main, seakan-akan tidak ada kebaikan lagi pada pasangan. Begitu juga kepada guru. Jika kita berguru hanya dengan nafsiyah, cocok sama konsep kita, wah ini cocok sama yang diajarin babe gue nih ya. Kiai saya dulu begini nih, kalau nggak cocok terus kenapa? Kalau udah nggak, kalau berbeda dengan yang kita pikirkan gimana? Berarti sebenarnya kita tidak mencintai dia, tapi kita mencintai diri kita sendiri. Nafsiyah, ego. Dan saya kasih kabar dari sekarang, ujian kita terbesar ego itu. Ini yang dikabarkan Nabi, inna a'da'adaika mamidajan baik. Musuh terbesarmu konsep di dirimu sendiri. Kamu berguru konsepmu, oh ini yang lembut nih guru saya, emang kalau keras nggak boleh? Suatu saat saya keras, antum izin nggak? Nggak ada urusan sama antum, ini keras-keras aja, ini lembut-lembut aja, tergantung pergerakan rohani yang ada pada diri kita. Kalau sudah mulai masa jihad kan kita keras semua. Tapi sekarang ya kita lembutkan dulu, karena kelembutan itu adalah sesuatu yang menyebabkan kolbu ini kuat tahan banting. Mau dibenturin berkali-kali dia nggak akan apa-apa. Jadi nanti jangan ulangi kesalahan itu. Ini kan di Bandung ada kiai kita yang karismatik. Ketika dia menikah lagi, ibu-ibu pada musuhin dia. Saya yang lucunya dulu ada ibu-ibu ngomong kalau kayak dia mah kaya nggak apa-apa, istrinya banyak. Lah ketika dia menikah, ibu ini yang protes, katanya jogo hoti,
hati kami sakit Ustaz. Lah urusan dia menikah kok ente yang sakit, bukan laki dia juga kan. Ini bukan belain bapak-bapak ini, yang senang dulu ya, sembarangan juga tuh besok-besok ngancam-ngancam istrinya lagi ya. Nggak, bukan ini, nggak ada maksud begitu, nggak ada maksud begitu. Kita menikah bukan lagi karena syahwat. Sekarang nih jangan menikah lagi karena syahwat. Menikah itu karena sir dari Allah, karena iradat, kehendak murni. Antum kira yang godain banyak ini, cuma aku nggak tahu. Benar nggak? Berkecamuk tuh dalam dirinya, ini syahwat apa ya? Allahumma sholli ala. Maaf ibu ya. Cukup ya? Ntar terusin bisa gawat ini ya. Cukup, abis ini masih ada lagi kemana kita? Pesantren. Terbuka apa tertutup? Tertutup ya. Berarti ya maaf. Terbuka. Kalau yang ada waktu ke sana ya. Tapi pun juga nggak lama ya, 1 jaman juga ya. Teman-teman sahabatku, ikhwan akhwat fillah, ini akhir zaman. Maka harus segera mi'raj ruhani. Harus segera mi'raj ruhani. Ganti sifat-sifat ini, minta kepada Allah. Dan kalau belum ketemu majelisnya, kelompoknya, banyak-banyakin aja sholawat, banyak-banyakin baca sejarah Nabi ya. Cuma itu jalannya. Insya Allah Allah ganti sifat kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja, jangan ekstrim pergantiannya, mahlan ya. Insya Allah Allah merahmati kita semua. Saya mau izin pamit, tidak usah salaman ya, cukup dengan hati sudah sampai ya. Antum hadir sudah cukup ya. Semoga Allah merahmati saya dan antum semua, guru-guru kita dan siapapun yang mendengarkan, jauh dekat, offline online. Untuk kita semua, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.